Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan hari ini kita lagi OTW ke tempat wisata. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton ini videonya jangan di skip ya, biar teman-teman tahu tempat wisata yang kita tuju itu di mana. Jadi hari ini tuh hari Minggu. Nah, hari ini kita perginya pakai odong-odong. Nah, kita berangkat dari rumah itu sekitar pukul 10 ya teman-teman. Dan karena kita pakai odong-odong jadi mungkin sampainya sekitar jam 12. Karena kalau pakai odong-odong itu kan perjalanannya agak lama dibanding kalau kita pakai sepeda motor. Dan mungkin yang pakai sepeda motor itu palingan membutuhkan waktu sekitar 1 jam lebih sedikit lah teman-teman. Tapi itu tergantung siapa yang bawa kendaraannya teman-teman. Dan sebelum kita melanjutkan perjalanan, terlebih dahulu kita mampir dulu di Pertamina karena di sini tuh supirnya mau ngisi minyak atau bensin ya teman-teman. Saya nggak tahu ini minyaknya apa. Yang jelas kita mampir dulu di Pertamina. Sembari kita juga lagi menunggu teman kita ada yang dari odong-odong itu keluar sebentar buat beli minuman. Dan alhamdulillah hari ini tuh kita bisa pergi barengan satu keluarga karena biasanya kita jarang ya buat bisa bareng-bareng pergi. Nah kali ini tuh kita bisa pergi semuanya. Ada ibu, kakak, etek, kemudian ada juga nenek. Kecuali adik saya yang cowok yang berdua itu mereka nggak mau ikut karena mereka juga mau pergi main katanya. Dan ternyata di dalam odong-odong ini kita bisa karaokean ya teman-teman. Jadi itu saya lagi mau karaoke. Nah tadi tuh supirnya nanya siapa yang mau karaoke, jadi ya udah saya aja. Dan segitu dulu suara nyanyinya ya teman-teman. Maafkan suaranya ya teman-teman. Nah ini kembali lagi ke perjalanan. Nah sekarang itu kita udah mau nyampe ke Bundaran Simpang 4. Dan saya mau cerita sedikit kalau dulu itu kita pernah tinggal di sini ya teman-teman. Jadi waktu itu awal-awal nikah dengan suami itu saya kerjanya di Simpang 4 ini. Tapi karena saya resign dari tempat kerja, akhirnya kita memutuskan untuk pulang ke kampung halaman. Next ini kita udah nyampe di Bundaran Simpang 4 dan jaraknya ke tempat wisata kita itu palingan sekitar setengah jam lagi. Dan tadi tuh kita di lampu merah juga disuruh berhenti ya teman-teman karena di situ ada pemeriksaan vaksin. Tapi karena semuanya udah vaksin, akhirnya kita lolos. Next ini tuh saya lagi gendongin anak kakak yang paling kecil, jadi anaknya itu udah 3. Nah ini yang paling kecilnya. Jadi tadi tuh awalnya saya duduk paling depan, tapi karena paling depan itu nggak ada pintu, jadi saya takut buat gendong. Dan ini karena saya duduknya udah di tengah-tengah, jadi saya nggak takut lagi buat gendong mereka. Ini sebentar lagi kita udah mau nyampe. Nah dari jalan ini aja udah kelihatan. Nah itu paling depan itu ya teman-teman, itulah tempat wisatanya. Nah ini kita masuk simpang sedikit. Nah jarak dari jalan raya ke sini tuh palingan 200 meter ya teman-teman. Dan saya mau ngasih tahu juga kita kesini tuh ke kolam berenang, di kolam berenang Sari namanya ya teman-teman. Dan ternyata di sini pengunjungnya rame, mungkin juga karena hari Minggu, hari libur ya teman-teman. Jadi banyak yang berkunjung ke sini. Next ini kita belum turun dari odong-odong karena supirnya lagi cari tempat parkiran dan udah nyampe ke tempat parkiran baru kita turun. Oke lanjut, ini dia teman-teman, kita udah turun dari odong-odong dan sekarang sebelum kita masuk ke tempat lokasi kolam berenang, jadi kita terlebih dulu untuk makan. Nah sekarang juga udah menunjukkan pukul 12 lewat, jadi semuanya udah pada lapar. Dan memang kalau ke dalam lokasi itu kita nggak boleh bawa makanan dari luar ya teman-teman. Jadi sekarang itu kita makan dulu, nanti setelah makan baru kita masuk ke dalam. Dan setelah kita bayar karcis masuk, jadi sekarang kita sholat zuhur dulu di sini, baru nanti kita lanjutkan mandi. Nah ini dia teman-teman, jadi sekarang tuh saya lagi gendongin anak kakak yang paling kecil, jadi namanya itu Maiz. Dan kelihatan banget dari wajahnya itu senang sekali karena ada di kolam ini.
Dan buat teman-teman yang mau pergi ke sini tuh, di sini tempatnya asik ya teman-teman. Kolamnya ada 5. Jadi ini tuh yang saya dengan anak kakak di sini tuh ini yang paling dangkal ya teman-teman, karena ini khusus buat anak-anak kecil aja. Nah, kemudian kolam yang di depan saya ini ada kolam khusus untuk anak-anak juga, cuman ada bola-bolanya. Tapi kalau ini tuh kita perlu bayar 5.000 lagi buat masuk ke dalam. Nah, selain itu ada juga kolam buat orang dewasa dan juga kolam buat anak-anak tanggung. Kalau untuk anak-anak tanggung itu palingan 1 meter, dan kalau untuk orang dewasa itu 1,5 meter lebih. Selain kolam berenangnya yang cukup luas, di sini juga ada perosotan-perosotan buat anak-anak dan juga buat orang dewasa. Jadi yang belum pernah ke sini tuh, ayo ke sini. Di sini tuh kita nggak akan menyesal ya teman-teman. Dan di sini juga kolamnya bersih ya teman-teman. Jadi kita pas ke sini tuh nggak takut buat tergelincir atau gimana, karena kolamnya nggak licin. Kalau saya baru 2 kali ke sini ya teman-teman. Waktu itu saya bareng suami, dan kali ini suami saya nggak ikut. Nah, ini saya bareng keluarga aja karena suami saya lagi kerja. Ini saya lagi coba-coba buat berenang sambil bawa HP ke dalam air. Jadi saya tuh bawa tempat HP yang anti air ya teman-teman. Tapi ternyata saya nggak bisanya cuma segini aja teman-teman. Next, sekarang saya lagi berada di kolam berenang anak-anak tanggung. Di sini juga ada orang dewasa ya teman-teman. Karena buat kita yang nggak bisa berenang itu bisanya cuma di dalam kolam ini. Karena di kolam yang paling dalam itu buat orang-orang yang biasa berenang. Sebetulnya bisa ke tempat yang paling dalam, tapi kalau buat yang belum pandai berenang itu bagusnya pakai benen. Jadi sekarang tuh saya juga masih gendongin anak kakak, karena tadi pas saya masuk ke sini dia nggak ikut, dia malah nangis. Makanya sekarang saya gendong lagi ke sini. Oh ya teman-teman, di sini juga kita nggak perlu khawatir buat ganti baju di mana, karena di sini tuh tempat ganti baju buat laki-laki dan perempuan itu udah disediakan ya teman-teman. Dan juga tempat buat ganti bajunya itu cukup luas. Nah, ini dia teman-teman kolam yang saya bilang tadi itu. Nah, ini kolam yang pakai bola-bola. Next, jadi ini yang megang HP saya, yang videoin itu kakak saya. Jadi dia kesini buat videoin ibu dan nenek saya. Jadi ibu dan nenek saya karena mungkin mereka udah tua, jadi nggak mau mandi di kolam berenang lagi. Tapi ternyata ibu saya malah pengen ikutan mandi ke kolam berenang. Cuman saya nggak sempat buat videoin ibu saya ya teman-teman. Next, ini saya baru selesai mandi. Jadi setelah mandi itu kita ganti baju, kemudian kita makan di sini. Nah, ini adik saya, dia juga makan pop mie, kemudian ibu saya, kemudian ada kakak dan juga anaknya. Dan mungkin teman-teman juga tahu kalau biasanya setelah selesai mandi di kolam berenang itu banyak yang suka makan pop mie. Dan jangan salfok, itu anak kakak yang paling kecil, jadi dia lagi tidur dan kesempatan buat ibunya untuk makan. Next, selesai makan kita masih sempat buat foto-foto dulu sebelum kita masuk ke dalam odong-odong. Tapi saya nggak ada ngambil video selama kita foto-foto ya teman-teman. Next, sekarang itu kita sudah keluar dari lokasi dan sekarang sudah berada di dalam odong-odong. Jadi kita mau pulang dulu. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.